Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi selaku pengampu mata kuliah yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai isi jurnal yang telah saya tulis, di mana di sini saya mengangkat tema tentang penerapan pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian masuk kepada latar belakang masalahnya. Adapun latar belakang masalahnya itu berdasarkan hasil survei beberapa lembaga internasional menunjukkan perkembangan pendidikan di Indonesia itu belum memuaskan. Kemampuan multiskill siswa belum mampu berkembang secara optimal. Model pembelajaran yang banyak bersandar pada role learning dan drilling menyebabkan siswa miskin dalam menganalisis masalah. Kemudian hasil studi terdahulu juga membuktikan bahwasanya para guru di sekolah itu masih cenderung menggunakan model pembelajaran yang konvensional pada materi-materi pembelajaran di kelas. Padahal seharusnya proses pendidikan itu harus dirancang guna untuk mampu mengembangkan hasil belajar yang dibutuhkan siswa. Nah, bertitik tolak dari upaya peningkatan mutu pendidikan, maka peran guru itu sangat dibutuhkan di dalam kelas. Guru itu berperan menciptakan kondisi yang kondusif agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik secara fisik maupun mental. Namun kenyataannya yang kita lihat saat ini, proses pembelajaran itu masih sering ditemui adanya kecenderungan minimalkan keterlibatan siswa, di mana guru itu masih mendominasi proses pembelajaran sehingga menyebabkan siswa lebih bersifat pasif, sehingga mereka lebih banyak menunggu sajian guru daripada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang mereka butuhkan. Padahal seharusnya itu seorang guru harus pandai merencanakan siasat atau kiat yang berkenan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan yang berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal. Nah, kemudian melihat dari latar belakang masalah ini, saya tertarik untuk mengangkat tentang brain-based learning ini karena ternyata brain-based learning itu merupakan salah satu model pembelajaran di mana siswa itu lebih banyak aktif di kelas dibandingkan dengan guru. Guru hanya mengamati dan juga membimbing peserta didiknya. Keterlibatan siswa lebih banyak dibandingkan dengan peserta pendidik. Nah, kemudian sehingga saya itu ingin membahas tentang bagaimana sih penerapan pembelajaran berbasis otak ini sehingga tuh dikatakan mampu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kemudian adapun metode penelitiannya, pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penulisan jurnal adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penulisan jurnalnya, saya menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Kemudian, sumber data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku karya tokoh lain yang membahas tentang topik yang sama dengan tema jurnal. Begitupun dengan jurnal. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data, catatan dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema jurnal yang diteliti. Sedangkan teknik analisis datanya dengan cara mengumpulkan dokumentasi lalu dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Masuk kepada pembahasan mengenai isi jurnal, yaitu apa sih sebenarnya teori belajar berbasis otak itu? Jadi, teori belajar berbasis otak atau brain-based learning adalah sebuah teori yang mengoptimalkan fungsi otak sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, brain-based learning itu memfungsikan pengalaman sesungguhnya dalam proses pembelajaran. Brain-based learning atau teori belajar berbasis otak adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Di sini ada 4 karakteristik dari teori belajar berbasis otak ini, yaitu yang pertama, pembelajarannya yang berupaya memadukan faktor potensi didik siswa dengan lingkungan sebagai konteks pembelajaran. Yang kedua, di mana mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Karakteristik yang ketiga itu
Peran peserta learning itu lebih menekankan pada lingkungan kelas yang mendukung siswa untuk belajar seperti diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi tersebut dalam kelompok dan kelompok lain itu memberikan tanggapan. Nah, karakteristik yang keempat yaitu setelah diskusi selesai tadi, peserta didik melakukan relaksasi dengan mendengarkan musik atau melihat video yang menghibur agar peserta didik tidak merasa tegang. Jadi di karakteristik keempat ini tuh guru juga terlibat dalam memberikan relaksasi kepada siswanya setelah proses diskusi selesai dilakukan dalam proses pembelajaran agar siswa tidak tegang, tidak merasa tegang. Nah, kemudian sedikit membahas tentang apa sih itu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan juga independen. Nah, di sini ada 5 fase berpikir kritis, yaitu yang pertama elementary clarification atau klarifikasi tingkat rendah, yang kedua basic support atau pendukung dasar, yang ketiga inference kesimpulan, yang keempat advanced clarification atau klarifikasi tingkat tinggi, dan yang kelima itu strategi and taktik atau strategi dan cara-cara. Penerapan pembelajaran berbasis otak brain based learning. Jadi di sini kemudian akan dijelaskan mengenai bagaimana penerapan pembelajaran berbasis otak ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, ada 3 strategi utama yang dapat dikembangkan dan direalisasikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran brain based learning ini, yakni diantaranya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam kegiatan pembelajaran itu, seorang pendidik atau seorang guru sering-seringlah memberikan suatu permasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Guna untuk memancing antusiasme siswa, maka soal yang diberikan atau dikemas atau yang dibuat oleh guru itu haruslah merupakan soal yang dikemas secara semenarik mungkin sepertinya. Soalnya itu dalam bentuk teka-teki ataupun games dan sebagainya agar siswa itu terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam konteks pemberdayaan potensi otak siswa. Nah, yang kemudian strategi yang kedua itu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Hindarilah situasi pembelajaran yang membuat siswa kurang nyaman. Jadi, seorang guru itu diharapkan dapat menghindari situasi pembelajaran yang membuat siswa itu kurang nyaman. Caranya itu dengan melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas pada saat tertentu. Jadi, jangan hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas, tapi sekali-kali seorang guru itu bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Lalu, lakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang diselingi dengan permainan yang menarik dan lain-lainnya. Jadi, agar proses pembelajaran itu tidak bosan, seorang guru tuh bisa melakukan proses pembelajaran dan diskusi dengan diselingi permainan. Jadi, bermain sambil belajar. Dan kemudian yang ketiga itu menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa. Nah, di sini guru itu setidaknya bisa untuk bangunlah situasi pembelajaran yang memungkinkan seluruh anggota badan siswa itu beraktivitas secara optimal dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Misalnya, mata siswa digunakan untuk membaca dan mengamati, tangan siswa digunakan untuk bergerak dan menulis, kemudian kaki siswa digunakan untuk bergerak dan mengikuti permainan dalam pembelajaran. Sehingga siswa bisa aktif dalam bertanya dan juga berdiskusi. Nah, kemudian apa saja sih tahap-tahap pembelajaran berbasis otak dalam pembelajaran yang dinilai bisa meningkatkan cara berpikir siswa menjadi bisa lebih kritis lagi, yaitu yang pertama tahap pra pemaparan. Jadi dalam tahap pra pemaparan ini hal yang dilakukan
guru, yaitu sebelum pembelajaran dimulai, guru sebaiknya itu memajang peta konsep mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Jadi sebelum masuk kepada pembelajaran, sebaiknya guru itu terlebih dahulu menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Dan kemudian yang kedua, tahap persiapan. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan awal mengenai materi yang akan dipelajari dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Fase ini merupakan fase yang dapat menciptakan keinginattahuan atau kesenangan dari peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu tahap inisiasi dan akuisisi. Pada tahap ini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian siswa bergabung dengan teman kelompoknya yang masing-masing yang telah dibagikan. Kemudian guru memberikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok untuk dipelajari sebelum diisi. Setelah itu, siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengisi lembar kerja siswa tersebut. Jadi, membagikan kelompok, kemudian membagikan lembar kerja siswa, mereka berdiskusi, hasil diskusi yang mereka diskusikan itu mereka tulis dalam lembar kerja siswa yang telah dibagikan tersebut. Nah, yang kemudian yang keempat yaitu tahap elaborasi. Tahap ini tuh memberikan kesempatan kepada otak untuk menyelidiki, menganalisis, menguji, dan juga memperdalam pembelajaran. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, sedangkan siswa yang lainnya memperhatikan sekaligus memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dari hasil diskusi yang dilakukan, diharapkan siswa mampu menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di lembar kerja siswa. Jadi, melalui ini siswa itu diharapkan mampu menemukan jawaban dari permasalahan yang mereka temukan. Jadi mereka terbiasa untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima yaitu tahap inkubasi dan memasukkan memori. Pada tahap ini, siswa melakukan peregangan sambil menonton video yang dapat memotivasi mereka untuk belajar. Selain itu juga pada tahap ini guru bisa memberikan soal-soal pemahaman yang berkaitan dengan materi yang dipelajari selama pembelajaran berlangsung. Dan kemudian yang keenam, tahap verifikasi dan pengecekan keyakinan. Dalam tahap ini, guru mengecek apakah siswa sudah paham dengan materi yang telah dipelajari atau belum. Siswa juga perlu tahu apakah dirinya sudah memahami materi tersebut atau belum. Nah, biasanya jika seperti ini tuh guru bisa memberikan kembali soal-soal kepada mereka apabila siswa tidak bisa menjawabnya. Biasanya guru menugaskan siswa untuk menyelesaikan soal tersebut di rumah. Kemudian yang ketujuh itu tahap selebrasi dan juga integrasi. Nah, pada tahap ini siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari. Kemudian guru memberikan pekerjaan rumah untuk siswa dan memberitahu siswa mengenai materi untuk pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup, guru bersama siswa itu melakukan perayaan kecil seperti halnya bersorak dan juga bertepuk tangan bersama. Lanjut. Nah, tahap pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui inisiasi, elaborasi, inkubasi, dan juga verifikasi. Nah, rangkaian kegiatan yang dilakukan cukup menantang siswa, di mana ini merupakan proses mengaktifkan otak dalam pembelajaran dengan melibatkan seluruh aspek baik kognitif, emosi, fisik, dan juga sosial. Semakin baru dan menantang stimulasinya, akan semakin baik otak mengaktifasi jalur barunya, dan semakin bermakna pembelajaran yang dialaminya, maka akan semakin mudah masuk dalam memori jangka panjang otak. Nah, tahap penutupan dan evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran, yaitu dengan mengadakan refleksi dan tes evaluasi. Refleksi merupakan sistem yang memantau dan mengatur aktivitas semua sistem otak lainnya. Sistem ini berkaitan dengan pemikiran tingkat tinggi antara lain berpikir kritis dan pemecahan masalah. Melalui refleksi ini, otak dilatih untuk belajar memahami dan memilah semua informasi
dan mengklasifikasikannya. Untuk evaluasi, pada setiap akhir pembelajaran dilakukan post-test dengan pertanyaan yang berbentuk uraian terbuka dengan maksud untuk melihat kemampuan berpikir kritis siswa itu sampai di mana. Nah, di sini juga di makalah saya memaparkan sedikit tentang bagaimana sih respon siswa terhadap pembelajaran berbasis otak ini. Jadi saya menulisnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Eka Lestari dan juga Zakia tentang penerapan pembelajaran berbasis otak ini. Jadi kesimpulannya yaitu secara relatif siswa sangat menyenangi pembelajaran berbasis otak karena menurut mereka model ini tuh dinilai berbeda sekali dengan model-model pembelajaran yang lainnya yang sudah diterapkan sebelumnya. Untuk itu, proses pembelajaran seharusnya memberikan wadah atau ruang bagi siswa untuk mengekspresikan dan juga mengeksplor potensi otak yang dimilikinya. Peran sekolah sebagai fasilitator perlu menyediakan dan memberikan tempat produktif untuk melepaskan frustasi dan memberikan perhatian. Tempat-tempat tersebut itu dalam bentuk proses pembelajaran yang sesuai dengan potensi otak siswa, tugas-tugas yang menantang potensi setiap individu, dan mengurangi tugas yang sangat formal dan konvensional. Melalui tugas-tugas yang beragam, setiap siswa memiliki peluang untuk mengekspresikan kreativitasnya sehingga mereka itu dapat berkembang secara optimal. Nah, saran dan masukannya, karena jurnal ini saya akui banyak kekurangan terkait dengan pembahasan yang kurang mendalam dalam beberapa unit analisis. Hal ini dikarenakan minimnya waktu masa pengerjaan penulisan dan juga minimnya sumber primer yang saya temukan guna untuk mendukung sumber referensi dalam penulisan jurnal. Mungkin kekurangan ini dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan tema yang sama dengan skala yang lebih luas dan terperinci. Adapun isi penjelasannya saya berharap bisa membantu penelitian selanjutnya dalam mendapatkan mungkin sedikit sumber untuk referensi penulisan tema yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai isi dari jurnal yang telah saya tulis tentang pembelajaran berbasis otak dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun sesi diskusi mungkin kita bisa melanjutkannya di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.